Shalom Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang diselamatkan oleh anugerah, hidup dalam ketaatan. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan nih, kira-kira usia 9 bulan. Setiap kali ia mau melangkah, ia jatuh. Anaknya terus lututnya memar, tangis bahkan kejer. Tapi satu hal, kejatuhannya itu nggak pernah mengubah sesuatu dari anak itu. Yaitu apa? Ia tetap adalah anak dari orang tuanya. Baik ketika ia jatuh maupun ketika ia berhasil berjalan. Nah, orang tua nggak pernah berkata begini, kalau kamu jatuh, kamu bukan lagi anakku. Wah, tapi ketika ia jatuh, orang tuanya malah seperti ketakutan dan dia mau mengangkatnya segera dan mau bersihin luka-lukanya kalau dia ada luka-luka. Dan dia katakan lagi ke anaknya, ayo coba lagi nak. Nah, anak itu tidak berjalan supaya ia diakui sebagai anak. Ia berjalan karena ia memang sudah menjadi anaknya. Dan seorang anak, kalau ia tidak pernah jatuh, nah mungkin ini bukan sekedar bukan dia sedang belajar berjalan, tapi bisa jadi ya nggak ada pertumbuhan di anak itu gitu. Tapi kalau ia jatuh, satu hal lainnya adalah ketika dia jatuh dia berhenti untuk mencoba untuk berjalan, ia akan tetap tinggal di tempat yang sama. Nah, ini yang kita lihat dan pasti kita boleh bayangkan ketika di dalam kehidupan Kristen kita juga sering jatuh, sering gagal, sering merasa tidak layak. Terus kita berkata begini dan bertanya, kalau keselamatan bukan dari kinerja atau dari apa yang saya lakukan, mengapa aku masih harus berjuang? Ini yang menandakan dan membuat ketika kita bertanya, kalau aku masih jatuh, apa aku sungguh-sungguh udah diselamatkan? Kerap kali itu yang kita juga muncul dalam pertanyaan. Nah, dalam ilustrasi tadi ini punya jawaban bahwa jatuh anak ini tidak menghapuskan identitas dia. Tapi ketika anak ini berhenti berjalan, ini menunjukkan bahwa ia tidak lagi mau bertumbuh. Nah, kali ini khotbah hari ini bukan bicara tentang siapa kita manusia yang sempurna. Enggak, tetapi melainkan tentang anak-anak Allah yang sedang berjalan dan belajar untuk berjalan karena kita diselamatkan oleh anugerah dan hidup di dalam ketaatan. Jatuh, bangkit, dan terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang menarik. Jadi saudara-saudara, ini yang menjadi keresahan rohani yang sering muncul ketika kita serius terhadap Tuhan. Kalau keselamatan bukan diukur dari kinerja manusia atau dari usaha manusia atau dari pekerjaan manusia, mengapa kita harus terus berjuang melawan dosa-dosa ini? Pertanyaan ini bukan dari iman yang lemah. Ini sebenarnya bagus kalau saudara memikirkan dan punya pertanyaan ini dalam hidup saudara. Karena ini adalah tanda iman yang hidup. Sebab iman yang hidup selalu ingin mengerti bagaimana anugerah Allah bekerja di dalam kehidupan nyata. Amin. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa anugerah meniadakan ketaatan. Justru anugerahlah yang melahirkan ketaatan. Tanpa anugerah, ketaatan hanya akan menjadi moralitas sistem yang kosong. Tanpa ketaatan, anugerah juga berubah menjadi izin untuk hidup sembarangan, serampangan. Ya kan udah dapat anugerah. Nah, ini dia. Disinilah kita masuk dan kita mau belajar. Ada sebuah ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini menarik. Ayat ini mau mengingatkan kita dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani berkata charis. Apa itu charis? Yaitu kasih karunia, anugerah, pemberian cuma-cuma, bukan upah, bukan kamu sudah bekerja digaji dapat upah, bukan, ini pemberian cuma-cuma. Dan juga ada kata diselamatkan.
yaitu sesosmenoi dari bahasa Yunani berkata, ini mengingatkan dan mengatakan bahwa yaitu kamu telah diselamatkan. Bentuk perfect pasif atau mengingatkan, kamu udah diselamatkan dan tetap berada dalam keadaan selamat. Nah, ini dia. Jadi ketika dikatakan sebab oleh kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini dia bentuknya perfect passive. Kamu telah diselamatkan dan tetap berada dalam keselamatan. Nah, ini yang menarik. Oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ouk ex ergon dalam bahasa Yunani berkata, ini sama sekali bukan berasal dari pekerjaan manusia. Bapak Ibu, jemaat Efesus ini diingatkan bahwa keselamatan mereka tidak bersumber dari usaha religius atau moral. Jadi Paulus mau mengingatkan mereka bahwa keselamatan sepenuhnya inisiatif Allah. Tetapi di hari ini bagaimana kita melihat secara konteksnya? Bagaimana kebenaran ayat ini bicara langsung ke kita orang-orang Kristen yang hidup dan berpikir dan menilai diri kita hari ini dari ayat ini. Karena apa? Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menghancurkan dua ilusi rohani modern. Pertama, ilusi yang berkata bahwa aku tuh layak di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang berkata ini dengan mulutnya, tetapi hidup hanya dengan perasaannya. Dia kayaknya aku rajin ibadah, aku aktif pelayanan, aku tidak seperti orang lain yang jatuh dalam dosa. Maka secara tidak sadar mereka membangun identitas dari performa rohani atau kinerja itu. Dan dalam konteks ini ayat berkata begini, semua disiplin rohani tidak pernah menaikkan nilai keselamatanmu atau 1 milimeter pun bertambah. Tidak. Mau doa, mau puasa, mau pelayanan, baca Alkitab bukan alat ukur dengan bagaimana kita menukar Allah. Bukan. Melainkan itu adalah respon yang sudah diterima ketika anugerah itu. Nah, ini ilusi pertama. Yang kedua adalah ilusi bagaimana aku berkata bahwa aku tuh terlalu berdosa untuk layak. Udah jauh banget hidup gue. Udah gak bener kayaknya yang gue lakuin. Udah gak mungkin Tuhan ketemu sama gue. Gak mungkin deh. Rasa tidak layak. Tidak pantas lagi. Bahkan untuk berdoa saja gak mungkin. Merasa Tuhan, aduh, pasti Tuhan muak sama hidupku. Pasti Tuhan udah, kayaknya gak mau ketemu aku. Jadi merasa harus bersih dulu untuk datang ke gereja, untuk datang ke rumah Tuhan harus aku mesti nggak usah berbuat dosa dulu dan bersih kayak enggak. Ini ilusi yang kedua. Jadi ilusi yang pertama merasa dia sudah udah pelayanan, udah doa puasa dan lain-lain. Yang kedua adalah mereka yang nggak pantas rasanya. Kayaknya Tuhan muak sama mereka dan mereka merasa harus bersih dulu baru datang kepada Tuhan. Ini adalah ilusi dan gambaran kedua hal yang ada di dalam kehidupan nyata hari ini. Dan ingat Efesus 2:8-9 ini berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah datang kepada Allah dalam keadaan layak. Jadi kita harus ingat, ayat ini punya makna bahwa anugerah lah yang membebaskan kita dari kesombongan rohani, dari keputusasaan rohani, sekaligus kedua-duanya. Anugerah membebaskan kita dari itu. Artinya apa? Keselamatan oleh anugerah menghancurkan seluruh sistem nilai yang dibangun atas prestasi manusia. Jadi kalau kita lihat teman kita, dia kayaknya rajin ke gereja, rajin pelayanan, doa, puasa, dan lain-lain. Belum tentu itu adalah orang-orang yang mengalami kehidupan di dalam Tuhan sesungguhnya, yang sejati. Kenapa? Karena ini dia, identitas kita tidak ditentukan oleh seberapa baik kita, tetapi oleh seberapa besar kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, keselamatan tidak pernah dimulai dari manusia. Tidak pernah dikerjakan oleh manusia. Dan tidak pernah dipertahankan oleh manusia. Semuanya berasal dari Allah. Kok bisa? Yes. Tapi kita juga harus lihat dari sudut pandang. Inilah yang disebut anugerah yang menyelamatkan. Sudut pandang yang kedua adalah dari Efesus pasal 2 ayat 10.
berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini lihat nih, bahasa aslinya dalam konteks ini, di dalam bahasa Yunani kita berbicara tentang buatan Allah, yaitu poiema. Poiema ini artinya apa? Yaitu karya seni, hasil ciptaan yang memang disengaja oleh Allah secara intensional. Allah membuat kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kok di sini kelihatan ada paradoks seperti berlawanan. Kan tadi bukan karena kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena Allah. Tapi kenapa di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik? Nah, di sini dalam kata bahasa Yunani-nya berkata begini, ergois agatois, yang berarti adalah pekerjaan baik yang bernilai ilahi, bukan sekedar moral sosial pada umumnya. Nah, ini dia, jemaat Efesus dipanggil menyadari identitasnya di dalam Kristus. Jadi anugerah tidak berhenti pada pengampunan, tapi berlanjut pada pembaruan hidup. Artinya apa gini? Ini saya mau bahas. Efesus 2:10. Ergois agatois, dikatakan di sini tadi pekerjaan baik yang bernilai ilahi. Paulus ini sengaja memakai kata ergois atau pekerjaan. Ini ada yang menarik. Kenapa? Karena di ayat yang sebelumnya, pasal 2 ayat 9, Paulus juga menggunakan kata yang sama, ergois. Jadi setelah berkata bukan dari pekerjaan, di ayat 9 ini dia buat kayak ada seperti kayak kontradiksi. Tapi ini bukan kontradiksi, tapi ini adalah koreksi arah. Ketika ayat 9 berkata pekerjaan bukan akar keselamatan, tapi ayat 10 berkata pekerjaan adalah buah keselamatan. Jadi Paulus mau mengkoreksi arah dari pemikiran tentang pekerjaan ini. Apa yang dilakukan oleh manusia ini. Jadi ini bukan akar pekerjaan, bukan akar dari keselamatan, tapi adalah buah keselamatan. Ingat ya, agatos bukan sekedar baik secara moral, tetapi secara ilahi. Apa itu ilahi? Yaitu selaras dengan kehendak Allah. Kenapa harus selaras dengan kehendak Allah? Ya, karena kita berjalan dan kita lahir di dalam Allah, kita menerima anugerah yang diberikan oleh Allah, dan itu adalah pemberian yang melahirkan sesuatu pekerjaan yang baik, dan itu akan mengerjakan yang selaras dengan kehendak Allah. Dan itu juga agatos berarti baik secara moral, itu artinya apa? Bukan sekedar moral, tapi secara ilahi, yaitu lahir dari relasi dengan Kristus. Harus punya relasi. Bagaimana kalau tidak ada relasi? Tidak ada terhubung dengan Kristus? Ya nggak mungkin. Makanya orang-orang yang kita bisa lihat baik secara moral di sekitar kita tuh juga banyak. Tapi belum tentu mereka lahir dari relasi dengan Kristus. Ini konteksnya. Kita bisa lihat mereka melayani di rumah Tuhan. Apa itu melayani? Ya banyak, dari singers, song leaders, ushers, konselor, apa saja, bahkan pengkhotbah sekalipun. Mereka kadang melayani bukan karena melayani untuk hal yang lahir dari kasih Allah, tapi mereka melayani karena ingin dipuji, karena uang. Ini sekarang, apalagi pemikirnya para pendeta-pendeta, Tuhan hamba Tuhan ini keras sekali, saya harus juga ingatkan. Bukan karena uang kamu harus melayani Tuhan. Bukan karena fasilitas kamu melayani Tuhan. No. Tapi karena ini adalah lahir dari moralitas, aktivitas moral, sistem. Ini udah gak benar. Sebab itu jangan. Apalagi yang kedua, berkhotbah demi reputasi. Berkhotbah demi hal-hal yang validasi diri. No. Nah, dialah ini banyak jemaat juga tuh. Kadang-kadang juga di antara kita, mereka kelihatannya memberi persembahan, membawa persembahan yang luar biasa, wah besar nominalnya, tapi kadang-kadang demi citra rohani, atau ingin dipuji sama gembalanya, atau ingin punya pengaruh dalam gerejanya. Ini yang salah total. Makanya Paulus mau mengingatkan, agatos bukan sekedar baik secara moral, tapi baik yang lahir secara ilahi, yang terhubung dengan selaras dengan Allah, terhubung dengan Allah, selaras dengan kehendak Allah, dan juga digerakkan oleh kasih.
bukan oleh ego manusia. Jadi Bapak Ibu, itu konteks agathos pekerjaan, itu belum tentu agathos. Karena ergois agathos itu akan melahirkan yang namanya ketaatan yang lahir dari syukur kepada Tuhan. Kesalehan yang tidak mencari pengakuan. Pelayanan yang mengalir dari kasih kepada Allah. Saya punya banyak pengalaman ketemu dengan para gembala atau hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka melayani kaki gunung yang tidak bisa mendapatkan air, yang hidupnya dengan luar biasa harus menampung air hujan. Dan bahkan Bapak Ibu tahu di daerah kaki gunung di sekitar Gunung Merapi di daerah Klaten, itu semuanya penambang pasir. Di situ dengan banyak pasir yang bahkan kita melihat tanaman hijau, pohon-pohon, semua tertutup, bukan lagi berwarna hijau tapi coklat karena debu pasir itu. Mereka tinggal di kota, di tempat daerah terpencil seperti itu. Dan mereka melayani dengan luar biasa tulus. Dan pelayanan mereka yang mengalir dari kasih Allah. Tahu Bapak Ibu, bukan sampai di situ. Bahkan dia harus rela kehilangan kakinya diamputasi karena kecelakaan. Karena banyak tambang-tambang pasir ini, truk-truk yang lewat. Sehingga kakinya terserempet dan terlindas. Ini yang saya hadapi dan saya lihat. Jadi Bapak Ibu, saudara Islam Tuhan, ergois agatois adalah ketaatan yang lahir dari syukur. Kesalehan yang tidak mencari pengakuan, dan pelayanan yang mengalir dari kasih kepada Allah. Sampai di mana hidup kita? Apakah kita hanya cuma aktivitas moral kita, atau aktivitas bagaimana ergois, agatois yang lahir dari rasa syukur yang ilahi, bukan secara moral. Nah Bapak Ibu, inilah kita mau simpulkan. Anugerah sejati tidak menghasilkan kemalasan rohani. Kalau di gereja saja susah berdoa, apalagi pengurus, ketua pengurus nggak pernah ikut doa di gereja. Aduh, ini apa yang terjadi gereja seperti ini? Apalagi pemimpin gereja tidak suka berdoa, tidak mau berdoa untuk jemaatnya. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang ada dalam gereja-gereja akhir zaman ini? Inilah yang Tuhan mau ingatkan dan singkapkan. Bahwa ergois agatois akan melahirkan, memunculkan segala bentuk yang disebut ketaatan, kesalehan, dan pelayanan yang mengalir dari kasih kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita boleh lihat pekerjaan baik bukan alat pembuktian diri, melainkan tanda bahwa Kristus hidup di dalam seseorang. Jadi, pekerjaan baik itu pasti ada dan lahir oleh karena anugerah Allah yang kita terima. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, pekerjaan baik itu mungkin nggak ada di dalam orang yang menerima anugerah. Karena pekerjaan baik adalah tanda bahwa Kristus hidup di dalam seseorang. Dan anugerah tidak mematikan ketaatan. Anugerah bahkan melahirkannya ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bilang kekristenan tidak diukur oleh kinerja manusia, betul, tetapi dalam konteks apa dulu? Jangan yang konteksnya ternyata yang sering kita lihat di beberapa gereja, mereka punya hanya pesan moral dan hanya sampai di moral diisi kepala, tetapi tidak di perbuatan. Mereka tidak melahirkan cerminan iman yang diberikan oleh Allah, yang turut di dalamnya adalah kesalehan yang tidak mencari pengakuan, pelayanan yang mengalir dari kasih Allah, ketaatan yang lahir dari syukur. Seringkali mereka mengabaikan, karena mereka tahu sudah selamat. Nah ini dia isunya. Jadi ingat Bapak Ibu, anugerah tidak mematikan ketaatan. Anugerah melahirkannya. Amin. Dan yang ketiga ayat Filipi pasal 2 ayat 12-13. Ini menarik. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa ini maksudnya? Kerjakanlah, dalam kata Yunani bahasa aslinya berkata katergaseste. Katergaseste ini berarti mengerjakan sampai tuntas, mempraktikkan secara nyata. Dengar baik-baik ini, kerjakanlah keselamatanmu, itu artinya you have to finish your homework, apapun itu, pekerjaan apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, mengerjakan sampai tuntas, mempraktikkan secara nyata. Dan takut dan gentar ini bukan karena kita kayak ketakutan horor gitu dengan Tuhan, bukan. Di sini bicara tentang pebos kait
Tromos. Dalam bahasa Yunani berkata, rasa hormat yang mendalam. The deeply honor, rasa hormat yang mendalam. Kesadaran akan kekudusan Allah. Jadi kita tahu akan adanya kekudusan Allah yang tinggal di dalam kita. Itulah yang melahirkan rasa hormat yang mendalam. Dan kita mengerjakan pekerjaan Allah dengan tuntas dan mempraktikkan secara nyata. Ini maksudnya apa? Nih, baik-baik ya. Paulus kan memang menegaskan tanggung jawab manusia di kitab Filipi ini. Dan di sini kita tahu tanggung jawab itu justru mungkin karena Allah lebih dulu bekerja dan melakukannya. Nah, tapi ini kita mau belajar apa artinya katargazeste. Ini artinya bukan mulai mengerjakan, bukan berarti yuk kita lakukan, yuk kita mulai yuk. Bukan. Tetapi menyelesaikan sampai tuntas, menghidupi secara nyata, bawa praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Karena Tuhan lebih dulu sudah mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Dia mau kita mengerjakan sampai tuntas. Dan menghidupi secara nyata sebagai letter of legitimation. Suratan yang terbuka. Membawa ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bukan paradoks atau lawan kata dari hal itu. Sebaliknya yang dilakukan. Wah, udah tahu nih. Udah tahu Allah menerima pemberian dari Allah yaitu keselamatan. Tapi kita nggak hidup dengan semaunya sendiri. Kita maunya hidup semaunya sendiri. Semaunya gue. Malas. Pelayanan malas. Kadang dengan bahasa, aduh ekspektasinya pemimpin rohani kepada hidup saya kok begini besar. No, Tuhan tidak. Manusia berekspektasi itu secara umum, itu karena secara moral sistem, semua sudah tersedia di mana-mana kita bekerja, kita akan diekspektasi untuk melakukan pekerjaan yang baik dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Tetapi Tuhan yang sudah mengerjakan dalam hidup kita, itu juga akan dengan otomatis dari iman itu, dari keselamatan anugerah itu akan melahirkan ketaatan dan pelayanan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini menolak kekristenan yang berhenti pada pengetahuan teologis, pintar di perkataan, pintar di pengajaran, pintar di khotbah, teologi dengan murni, dengan luar biasa dahsyat, tetapi miskin di dalam perilaku dan perbuatan atau dengan buah kehidupan. Ini kekristenan yang kita akan menolak, kekristenan yang berhenti pada hal ini aja. Yang kedua, cuman berhenti pada pengalaman rohani. Wah, aku udah punya pengalaman rohani begini-begitu, tapi engkau tidak melakukan hal-hal yang terus sampai finish, sampai tuntas untuk Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, semua dinyatakan oleh karena pernyataan kasih Tuhan yang besar. Yang ketiga, karena pengakuan iman. Yang verbal cuman mulut saja kita mengaku kepada banyak orang bahwa kita Kristen, kita orang percaya, tapi bibir kita memuji Tuhan, hati kita jauh daripada Allah. Ini yang kita tolak dalam kekristenan, yang cuma berhenti sampai di sini. Jadi keselamatan harus dicerminkan, harus mencerminkan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itu lahir di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Phobos Kaitromos ini bukan ketakutan yang secara sampai membuat kepala kita pecah. Kan kita bisa takut dengan ketakutan yang rasanya syaraf-syaraf ini bekerja sampai cemas. No. Sebenarnya ini adalah kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kasih, yang kudus. Dan ini juga kita boleh melihat. Kita melihat ada kerendahan hati yang jelas-jelas eksis di dalamnya. Bahwa kita sebagai ciptaan, kita kepada Sang Pencipta, lahir di dalam hormat, rasa hormat yang mendalam. Yang kita taruh di dalamnya. Dan ini yang mengguncang ego manusia. Yang maunya dia yang dihormati, yang maunya dia yang diperhatikan, yang maunya dia yang dilihat. No, ini menolak semua itu, tetapi ini adalah sebuah kesadaran yang luar biasa.
di hadapan dan berhadapan dengan Allah. Jadi, konteks ini apa artinya? Banyak kekristenan yang kehilangan lagi getar ilahi. Cuman bicara ngomong saja. Nggak ada lagi getar ilahi. Gregetnya bahasa sekarang ini. Allah diperlakukan terlalu santai. Dosa dianggap ringan. Ya sudahlah, ya sudahlah. Pertobatan menjadi dangkal. Aduh, apa yang kita tuai dari kehidupan seperti ini? Mengerikan Bapak Ibu. Makanya ketaatan kekristenan bukan ketaatan secara mekanik. Artinya apa? Jadi kalau kamu melakukan ini, kamu otomatis akan ini. Tidak. Ketaatan ini akan lahir dari rasa hormat mendalam terhadap Allah. Dan hidup yang ada di dalam Tuhan, yang Allah hidup di dalam kita, itu aktif di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, ketaatan Kristen bukan usaha mandiri, tapi adalah respon kita terhadap karya Allah yang aktif di dalam kita. Ini yang kita harus lihat. Amin. Seringkali kalau di gereja kita bisa lihat ada banyak orang-orang yang kayaknya kok dia bisanya cuman ngomong saja. Nah, kok kelihatannya dia cuman bisanya jadi pengurus, jadi diaken, atau dia jadi pemimpin di gereja. Wah, tapi dia kok cuman ngomong aja. Isinya ngomong aja, tapi tidak mensupport pelayanan ini. Tidak pernah mendukung dengan optimal. Jangan bicara maksimal. Maunya kritik aja, tetapi tidak memberi solusi. Maunya udah diselesaikan aja, sudah dilepaskan, dipecat, sudah dikeluarkan aja deh dari gereja, keluarkan aja. Ini yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, kekristenan kehilangan getar ilahi. Allah diperlakukan dengan santai. Dan ini yang kita belajar hari ini. Bahwa respon terhadap karya Allah yang aktif di dalam kita akan melahirkan ketaatan. Dan ketaatan itu adalah ketaatan yang sejati. Amin. Roma pasal 7. Nah, ini kitab Roma ini menarik ini. Ayat 15 sampai 25. Saya singkat saja. Ada satu kata yang saya mau ambil, ada itu. Apa yang aku kendaki, itu tidak aku perbuat. Ketika Paulus memakai ini dalam konteks bahasa aslinya, telo, kehendak, dan praso atau poio, yaitu melakukan. Ini menggambarkan ada sebuah friksi, ketegangan antara manusia baru dan daging yang lama. Ini menarik, karena ini jadi pergumulan Paulus sebagai orang yang sudah mengenal hukum Allah, dan dia bagaimana mengalaminya dalam proses hidup di dalam hukum Allah itu. Jadi kita mau belajar bahwa keselamatan tidak langsung menghapus pergumulan dosa. Jadi pergumulan adalah tanda hidup rohani, ini kita lihat, bukan kegagalan iman. Jadi kalau ada pergumulan ini kita mau belajar ya. Ini Roma pasal 7 ini bukan potret yang orang yang belum diselamatkan. No, tetapi potret orang yang sudah sadar akan kehendak Allah, tapi masih berperang dengan daging, dengan natur lamanya, dengan kehidupannya sebelum dia dipanggil dan ditetapkan Allah sebagai anak. Ini kita percaya bahwa konteks ini, kita melihat bahwa orang percaya sekarang hari-hari ini hidup di dalam ketegangan-ketegangan seperti ini. Yaitu apa? Pertama, itu kan sudah dibenarkan, justification. Iya, betul. Tetapi masih sedang dikuduskan, sanctification. Ini adalah hal yang mengalami sebuah friksi. Satu sisi sudah dibenarkan, tapi masih tetap harus dikuduskan. Ini kata-kata ini kita bisa belajar ya, bisa seperti gini. Already, but not yet, tapi belum. Nah, sudah tapi belum. Ini kan menarik ya. Kita dengar sudah tapi belum itu dari mana ya? Sudah tapi belum. Nah, kadang-kadang tuh di anak-anak kita juga bilang, kamu udah makan, sudah, tapi belum. Nah, ini kayak begini. Ini sering kali nih. Nah, ini istilah dipakai oleh Paulus, dan dia berkata, aku menikmati dosaku, tapi aku membencinya. Ini mengeri. Ini benar, dan Paulus menulis, aku menikmati dosaku tapi aku membencinya, dan aku ingin lepas darinya. Nah,
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar ini adalah sebuah tanda kehidupan rohani. Kenapa? Dalam konteks gereja hari ini, masalah terbesar orang-orang gereja bukan orang yang jatuh, tapi orang yang jatuh tanpa rasa bersalah. Nah, aduh, ini kan banyak ya. Udah tahu dosa, udah tahu salah, nggak merasa bersalah. Sering kali kita temui di dalam gereja, bahkan ada pemimpin gereja, ada pengurus gereja, banyak majelis gereja, udah tahu pula buat salah, tapi nggak pernah pikir itu salah. Karena dia berpikir, aku kan yang running ini gereja, aku yang menjalankan ini, aku yang mempunyai pengaruh. Ini adalah masalah terbesarnya. Udah salah, tapi udah jatuh, tapi nggak rasa bersalah. Mending minta maaf, nggak pernah minta maaf lagi udah salah. Ini sering kali kita lihat. Jadi, ini yang ada dalam kehidupan kita. Dan ada dua lagi, tipe yang kedua adalah bukan orang yang gagal, tetapi orang yang berhenti untuk mencoba, untuk berperang. Dan ini yang sering kita lihat. Kadang-kadang mereka udah merasa gagal, udah terus, udah begitu aja. Tapi dia berhenti dan nggak mau lagi. Sudah, dan tidak sedikit produk-produk sakit hati dari gereja yang keluar dari gereja, berhenti pelayanan, berhenti berdoa, menghujat Tuhan karena sakit hati dari gereja. Satu kali saya punya perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, di tengah jalan saya satu gerbong kereta dengan satu keluarga. Sedikit saya cerita dengan mereka, saya tanya-tanya, pendekatan lah, ngobrol, karena saya cuma sendirian. Dia suami istri dengan 2 anak, 3 anak waktu itu. Dan akhirnya ngobrol lah kita. Saya tanya, oh mereka tidak pernah ke gereja bertahun-tahun. Karena apa? Karena mereka sakit hati dengan salah satu pengurus gereja juga. Nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, dan lain-lain. Mereka cuma status Kristen di KTP. Bapak Ibu, orang yang begini adalah produk-produk yang seperti yang saya bilang tadi. Sepertinya mereka menjadi orang yang gagal, tapi orang ini yang bahaya adalah masalahnya berhenti untuk mencoba dan berperang lagi. Kesian Bapak Ibu, sedih kita melihat ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang dikatakan already but not yet. Sudah dibenarkan, tetapi masih sedang dikuduskan. Unsanctification. Ini artinya apa? Pergumulan melawan dosa bukan tanda kegagalan keselamatan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita sedang bergumul untuk melawan dosa, membenci dosa, meninggalkan dosa, itu bukan tanda kegagalan keselamatan. Melainkan tanda bahwa keselamatan itu nyata dan hidup dan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Dan ini yang kita harus ingat. Kalau di dunia yang lain orang harus banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk menebus dosa-dosa mereka, supaya mereka bisa diterima dalam hidup kita. Dosa-dosa itu tetap masih kita akan lawan dan kita akan hadapin. Tetapi itu bukan tanda kegagalan keselamatan yang Allah berikan di dalam hidup kita yang sudah kita terima. Tapi tanda bahwa keselamatan itu hidup dan sedang bekerja. Dan Allah yang lebih dulu bekerja dalam hidup kita. Dan kita akan mengerjakannya dengan tuntas sampai selesai. Dan nyata melalui kehidupan kita, praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang percaya masih jatuh, bisa, tapi tidak tinggal di dalam dosa. Jadi orang percaya masih bisa berdosa, tetapi bukan pendosa. Amin. Berdosa dengan pendosa beda. Berdosa ya bisa jatuh sekali-sekali. Tapi kalau pendosa tiap kali jatuh dan diulang terus. Dan di situ dia terus lakukan dan dia tahu dia salah, dia nggak peduli dan dia tetap lakukan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, saya boleh simpulkan bahwa keselamatan berasal dari anugerah. Dan itu dicatat dalam Efesus pasal 2:8-9. Dan ayat yang ke-10 juga berkata, anugerah melahirkan ketaatan yang sejati. Jadi, bukan dalam tanda eksplisit secara langsung kekristenan bukan
oleh hasil bukan dilihat oleh kinerja manusianya, tetapi kita harus lihat bahwa memang keselamatannya berasal dari anugerah, perbuatannya dan pekerjaannya berasal dari Allah. Tetapi anugerah itu, pekerjaan yang diawalinya harus dituntaskan sampai selesai dan melahirkan ketaatan yang sejati. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, sampai tuntas, katergaseste, tuntas, praktikkan secara nyata. Ini penting, dengan rasa hormat yang mendalam. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Filipi pasal 2, 12-13 juga mengingatkan bahwa karena Allah bekerja dalam kita, ketaatan harus diwujudkan secara nyata dengan rasa hormat yang dalam kepada Allah. Dan Roma 7 menutup kita bahwa pergumulan kita dalam hidup menghadapi dosa, melawan dosa, meninggalkan dosa adalah bagian proses dari sanctification, pengudusan Allah dalam hidup kita. Jadi jelas bahwa anugerah dan ketaatan ini punya kaitan dan hubungannya. Tidak berdiri sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak taat supaya diselamatkan. Kita taat karena kita telah diselamatkan. Amin. Kita masih bergumul karena pengudusan adalah proses. Kita tidak putus asa karena Allah masih bekerja dalam hidup kita. Kekristenan bukan tentang manusia yang sempurna, tetapi melainkan tentang manusia yang terus kembali kepada Kristus dengan takut dan gentar. Back to the line, on the track, kembali kepada di mana jalan-jalan Tuhan sudah ditetapkan dalam hidup kita. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena sadar hidup ini sekarang sepenuhnya milik Allah yang penuh dengan anugerah. Berbahagialah engkau yang memiliki Allah yang punya anugerah yang luar biasa, yang diberikan bukan karena upah, tapi dengan cuma-cuma, supaya engkau memperoleh keselamatan. Dan dari anugerah itu akan melahirkan ketaatan, dan ketaatan yang sejati, yang kiranya di dalamnya akan kita lihat bagaimana Allah bekerja karena Allah sudah bekerja dalam hidup kita, dan ketaatan harus diwujudkan secara nyata dengan rasa hormat yang dalam kepada Allah. Bukan dengan cuma tinggal di dalam teori saja, hanya di sekitar dalam perkataan mulut saja, tetapi kita juga nyata di dalam perbuatan, nyata di dalam setiap kehidupan kita yang hari ini kita lakukan. Kiranya hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam anugerah. God bless you all.